Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah SPDI, guru kelas 5 SDN 1 Kempek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan salah satu materi IPAS kelas 5 fase C, yakni berkenalan dengan bumi kita. Materi ini ada pada bab 4. Dengan topik yang dipilih, ada apa saja ya di bumi kita? Selamat menyaksikan. Tahukah kalian bahwa bumi yang kita tinggali ini memiliki banyak sekali lapisan penyusunnya, mulai dari lapisan yang ada di dalam perut bumi hingga lapisan udara yang menyelimuti bumi kita. Tahukah kalian bahwa bumi yang kita tinggali ini memiliki banyak sekali lapisan penyusunnya, mulai dari lapisan yang ada di dalam perut bumi hingga lapisan udara yang Kira-kira ada apa saja ya di bumi kita? Yuk kita cari tahu dalam penjelasan video selanjutnya. Lapisan pertama yang menyusun bumi adalah inti bumi bagian dalam, atau sering disebut dengan inti dalam. Inti dalam ini adalah bagian terdalam dari bumi. Lapisan ini diketahui sangat panas dan berwujud cair, memiliki suhu sekitar 5.400 derajat Celcius, berbentuk bola metal yang memiliki radius 1.220 km atau sekitar 3/4 ukuran bulan, terletak pada kedalaman 2.800 sampai 5.100 km di bawah permukaan bumi. Lapisan penyusun bumi yang kedua adalah inti bumi bagian luar. Sama seperti sebelumnya, inti luar adalah bagian dalam bumi berwujud cair, memiliki ketebalan sekitar 2.200 km, terdiri dari cairan besi dan nikel. Suhunya bisa mencapai 3.700 derajat Celcius. Lapisan ketiga penyusun bumi kita adalah lapisan mantel bumi. Lapisan ini menyelimuti lapisan inti bumi bagian luar. Kedalamannya sekitar 40 sampai 3.000 km di bawah permukaan bumi. Tersusun dari material besi, magnesium, dan juga silika. Lapisan ini adalah lapisan terbesar pada bumi, atau sekitar 80% dari massa bumi. Lapisan mantel bumi ini tersusun dari 3 lapisan, yakni litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Litosfer. Lapisan ini adalah lapisan pertama penyusun mantel bumi. Lapisan litosfer ini adalah lapisan mantel bumi yang paling luar, terdiri dari kulit bumi dan selimut bumi yang sering disebut sebagai lempeng bumi. Ketebalannya sekitar 50 sampai 100 km. Astenosfer. Lapisan ini adalah lapisan kedua dari mantel bumi. Lapisan ini berada di bawah litosfer yang wujudnya kental, tersusun dari batuan yang meleleh akibat panas. Ketebalannya sekitar 130 sampai 160 km. Astenosfer ini bersuhu tinggi dan terjadi tekanan sepanjang waktu di sana. Mesosfer. Lapisan ini adalah lapisan ketiga penyusun mantel bumi. Lapisan mesosfer adalah lapisan batuan yang lebih tebal dan berat, kaya akan silium serta magnesium. Ketebalannya sekitar 2.400 hingga 2.750 km. Mesosfer ini lebih kaku daripada astenosfer, namun lebih kental daripada litosfer. Setelah mantel bumi, lapisan penyusun selanjutnya adalah kerak bumi. Lapisan kerak bumi ini adalah lapisan paling luar dari permukaan bumi yang keras.
Ia sangat tipis dan rapuh. Lapisan ini tersusun dari elemen yang relatif ringan, mulai dari silika, aluminium, dan oksigen. Ketebalan kerak bumi bervariasi. Pertama, ketebalan kerak bumi di daratan. Tebalnya antara 25 hingga 40 km. Yang kedua, ketebalan kerak bumi di pegunungan. Ketebalannya bisa mencapai 70 km. Sedangkan di Pulau Hawaii dan lautan, ketebalannya adalah hanya 5 km saja. Kepulauan Hawaii dan lautan ini adalah bagian kerak bumi yang paling tipis. Lapisan kerak bumi terdiri dari litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Litosfer atau sering disebut sebagai daratan. Litosfer ini memiliki beberapa istilah seperti berikut. Yang pertama, bukit. Bukit adalah tumpukan tanah yang lebih tinggi daripada tempat sekelilingnya, namun lebih rendah daripada gunung. Contoh bukit yang ada di Indonesia diantaranya Bukit Asah di Karangasem, Bali, Bukit Merese di Lombok, dan bukit-bukit lainnya. Istilah yang kedua adalah gunung. Gunung adalah bukit yang sangat besar dan memiliki tinggi yang lebih tinggi daripada bukit. Biasanya tingginya mencapai lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Contoh gunung yang ada di Indonesia diantaranya adalah Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat, Gunung Semeru di Jawa Timur. Kalau di Jawa Barat, ada gunung apa ya? Yuk, komen di kolom komentar. Selanjutnya, lembah. Lembah adalah wilayah bentang alam yang berada di sekitaran gunung, atau biasanya ada di bagian kaki gunung. Contoh lembah yang ada di Indonesia diantaranya adalah Lembah Baliem yang berada di Papua. Selanjutnya ada Lembah Harau di Sumatera Barat. Istilah yang keempat adalah dataran rendah. Dataran rendah ini adalah bagian permukaan bumi yang berada di daerah rendah dan memiliki permukaan yang rata. Biasanya ketinggiannya mencapai 0-200 meter di atas permukaan laut. Contoh dataran rendah yang ada di Indonesia adalah dataran rendah Pantura di Jawa Tengah dan dataran rendah Palembang di Sumatera Selatan. Istilah yang terakhir yang ada pada litosfer adalah dataran tinggi. Dataran tinggi ini adalah bagian permukaan bumi yang berada di daerah tinggi, sekitar 700 meter di atas permukaan laut, dan memiliki permukaan yang rata. Contoh dataran tinggi yang ada di Indonesia diantaranya adalah Dataran Tinggi Dieng di Jawa Tengah dan Dataran Tinggi Alas di Aceh. Hidrosfer. Istilah ini berasal dari kata hidro yang artinya air dan sfere yang artinya lapisan. Secara harfiah, hidrosfer adalah lapisan air di seluruh permukaan bumi. Luasnya sekitar 71% dari permukaan bumi. Berikut adalah beberapa istilah dalam hidrosfer. Yang pertama adalah sungai. Sungai adalah bagian dari permukaan bumi yang digenangi air mengalir. Contoh, Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, atau Sungai Batanghari yang melintasi dua provinsi yaitu Sumatera Barat dan Jambi. Istilah kedua adalah danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi daratan. Contoh, Danau Toba di Sumatera Utara atau Danau Tawuti di Sulawesi Selatan. Istilah selanjutnya adalah rawa. Rawa adalah tanah rendah, umumnya ada di daerah dekat pantai yang digenangi air. Contoh, Rawa Bayu di Banyuwangi.
Rawalakbok di Jawa Barat. Selanjutnya adalah laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Contoh, Laut Maluku, Laut Jawa, dan Laut Banda. Kira-kira di sekitar teman-teman semua ada penampakan hidrosfer apa ya? Yuk komen di kolom komentar. Lapisan ketiga yang ada pada kerak bumi adalah atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi. Udara yang ada dalam atmosfer diantaranya adalah oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Atmosfer ini dibagi menjadi 5 lapisan, yakni troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Berikut akan dijelaskan mengenai lapisan-lapisan yang ada pada atmosfer. Yang pertama adalah troposfer. Troposfer ini terletak pada 0 hingga 10 km dari permukaan bumi. Pada lapisan inilah manusia serta makhluk lainnya bisa hidup di bumi. Karena pada lapisan ini masih terdapat banyak oksigen. Lapisan kedua adalah lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer ini terletak pada jarak 10 hingga 30 km dari permukaan bumi. Lapisan ini masih bisa dilintasi oleh pesawat loh, namun jarang karena pesawat-pesawat yang ada di bumi paling lebih sering melintasi pada lapisan troposfer. Lapisan ketiga adalah lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer ini berada pada 30 hingga 50 km dari permukaan bumi. Pada lapisan ini, seluruh benda luar angkasa atau benda yang dari bumi akan terbakar. Ini fungsinya untuk melindungi bumi dari benda-benda luar yang akan datang ke permukaan bumi. Lapisan keempat adalah lapisan termosfer. Lapisan ini terletak pada jarak 60 hingga 400 km dari permukaan bumi. Lapisan ini konon katanya adalah lapisan paling panas dari lapisan atmosfer bumi. Lapisan terakhir dari atmosfer adalah lapisan eksosfer. Lapisan ini terletak pada jarak lebih dari 400 km dari permukaan bumi. Terbayang ya jauhnya? Nah, pada lapisan inilah satelit atau angkasa luar bisa mengambang, bisa melayang karena pada lapisan ini gaya gravitasi bumi sudah makin berkurang. Selain lapisan-lapisan atmosfer yang sudah diterangkan tadi, ada juga lapisan udara yang bernama ozon. Ozon ini membantu mengurangi intensitas sinar ultraviolet atau UV dari cahaya matahari yang masuk ke bumi. Jika lapisan ini tidak ada atau rusak, maka cahaya matahari yang masuk ke bumi dapat merusak kehidupan di muka bumi. Lapisan ozon ini terletak pada lapisan stratosfer. Alhamdulillah sudah selesai penjelasan materi mengenai berkenalan dengan bumi kita. Jazakumullahu khairan. Terima kasih karena sudah mau menyaksikan video pembelajaran ini. Ditunggu kritik dan sarannya ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat dalam membagi ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.